Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman yang ke-51 yang akan bahas syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya, Allah selalu memberikan banyak mukjizat kepada mereka. Contohnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat berbicara dengan hewan. Nabi Musa alaihissalam yang dapat membelah Laut Merah ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar oleh api, dan lain-lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak satu, banyak sekali mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Akan tapi mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran. Dan semuanya mukjizat para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu sudah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita saksikan. Yang bisa kita saksikan hanyalah mukjizat yang berupa Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam. Selain Al-Quran, seluruh mukjizat sudah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita saksikan, hanya kita mendengar ceritanya. Kitab suci Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang abadi, yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mukjizat? Secara etimologi, secara bahasa atau lugatan, mukjizat secara etimologi atau secara bahasa, mukjizat itu berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang berarti melemahkan musuh atau menjadikan musuh tidak mampu. Pelakunya atau isim fa'il yang melemahkan musuh itu disebut mu'jizun. Nah, kemudian dari kata mu'jizun itu ditambah dengan tak marbutah di akhir kata, di akhir kalimat itu, sehingga menjadi mu'jizatun. Sering kita ucapkan dengan mu'jizat. Nah, adanya tak di isim fa'il itu menunjukkan arti mubalaghah, arti bangetake atau superlatif. Berarti artinya mukjizat adalah yang sangat melemahkan musuh. Nah, secara terminologi atau istilah, yang dimaksud dengan mukjizat atau i'jazul Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran. Hal ini sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini menantang siapa saja, baik manusia maupun jin, untuk membuat kitab suci seperti Al-Quran. Tantangan Al-Quran tersebut disampaikan dalam 3 tahapan. Pertama, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran secara utuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Al-Isra 88. Yang kedua, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran 10 surat saja. Jadi
setelah tidak mampu membuat satu gelondong Al-Quran, 30 juz, maka tantangan Al-Quran diturunkan menjadi 10 surat saja. Bisa atau enggak? Allah berfirman, Am yaqulu naftarah, qul fa'tu bi asyari suwarim mithlihi muftarayati wa ta'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Surat Hud ayat 13-14. Terjemahannya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian Al-Quran yang membuat Muhammad, maka datangkanlah 10 surat semisal dengannya. Ada maksudnya dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup untuk membuat tandingan Al-Quran itu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri, artinya masuk Islam? Tantangan ketiga, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran 1 surat saja. Setelah tidak mampu membuat 1 Al-Quran penuh, lalu ditantang membuat 10 surat saja, dan ternyata tidak mampu, maka tantangan Al-Quran diturunkan menjadi 1 surat saja. Allah berfirman, Am yaqulu naftarah, qul fa'tu bisuratim mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka mengatakan dia atau Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih wa tu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah 1 surat semisal dengannya, dengan Al-Quran maksudnya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, beda antara tantangan pada surat Yunus 38, yaitu Qul fa'tu bisuratim mithlih, dan Al-Baqarah 23, fa'tu bisuratim mim mithlih. Adalah tantangan pada Al-Baqarah 23 lebih ringan, karena diungkapkan dengan redaksi fa'tu bisuratim mim mithlih. Diartikan lebih kurang sama dengan 1 surat Al-Quran. Sedangkan pada surat Yunus 38, redaksinya berbunyi fa'tu bisuratim mithlih, tanpa mim. Yang di surat Baqarah ada mimnya, yang di surat Nuh tidak ada minnya. Yang berarti harus betul-betul setara, baik keindahannya maupun kualitasnya, kedalaman maknanya dengan 1 surat Al-Quran. Tantangan paling rendah hanya 1 surat. Tidak ada tantangan untuk 1 ayat, 1 kata, atau 1 huruf. Karena tidak relevan untuk menunjukkan kehebatan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran. 1 ayat, 1 kata, atau 1 huruf belum menunjukkan apapun. Belum menunjukkan suatu pengertian yang sempurna. Beda dengan 1 surat. Jadi untuk melihat keindahan, kedalaman makna dari suatu susunan kalimat, itu ya harus 1 surat. Tidak bisa hanya 1 huruf, 1 kata, atau 1 ayat saja.
Nah, tantangan tersebut tidak ada yang bisa menjawabnya pada masa Nabi masih hidup. Setelah Nabi meninggal, sampai sekarang ini pun juga tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Dan menurut Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah 24 di atas, sampai kapanpun tidak akan ada yang sanggup menandingi Al-Quran. Jika tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu surat saja seperti Al-Quran, bagaimana mungkin Nabi Muhammad dapat membuatnya? Bukankah beliau seorang yang ummi, maksudnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan tidak pernah belajar pada siapapun? Al-Quran adalah firman Allah lafzan wa ma'nan. Nabi hanya berfungsi menerima apa adanya, kemudian menyampaikannya kepada umat apa adanya, tanpa tambahan sedikit pun, tanpa pengurangan atau editing sedikit pun, tidak ada. Disinilah hikmah besar kenapa Nabi adalah seorang yang ummi. Andai kata Nabi Muhammad SAW pandai membaca dan menulis dan pernah belajar kepada guru tertentu, misalnya kepada pemuka ahlul kitab, tentulah orang-orang yang menentangnya akan dengan mudah menuduh Al-Quran adalah karya Nabi Muhammad sendiri, bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun." Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Al-Ankabut ayat 48. Jadi kemukjizatan Al-Quran haruslah dikaitkan dengan diri Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang yang ummi, tidak pernah belajar dan berguru kepada siapapun, mustahil beliau bisa mengungkapkan banyak hal. Mulai dari masalah-masalah gaib pada masa yang lalu, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tentang langit, tentang bumi, gunung, air, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan bermacam-macam fenomena alam yang jangankan pada zaman Nabi dapat diketahui, sampai zaman sekarang pun masih banyak yang belum dapat diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Apalagi semua itu diungkapkan dengan bahasa Arab yang sangat indah, baik dengan gaya bahasa puitis maupun prosa liris. Semuanya itu mustahil dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad jika bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita melihat Al-Quran adalah mukjizat yang membuktikan kebenaran nubuwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat adalah keistimewaan luar biasa yang diciptakan oleh Allah untuk mendukung kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul. Selain itu, mukjizat juga berfungsi untuk melemahkan para lawan atau musuh yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Jadi mukjizat adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pembuktian kenabian dan kerasulan. Sesuatu itu dinyatakan sebagai mukjizat dalam Islam jika memiliki sifat luar biasa, memberi tantangan untuk ditiru, selamat dari pengingkaran. Maksudnya, semua orang kafir atau mukmin, manusia atau jin pasti mengakui bahwa sesuatu itu memang mukjizat karena keluar biasaannya. Dan itu harus berasal dari seorang nabi dan rasul. Mereka, siapapun mereka, baik jin atau manusia, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa meniru Al-Quran. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, mukjizat terbagi menjadi dua jenis, yaitu mukjizat indrawi dan mukjizat rasional. Salah satu contoh mukjizat rasional adalah Al-Quran. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.